Halo sahabat rumah kayu Cizuha, apa kabar kalian semuanya? Para pecinta rumah kayu, para pejuang rumah, kembali lagi ya di channel Rumah Kayu Cizuha bersama Umi Cizuha di sini. Nah, kali ini Umi mau spill lagi home tour rumah kayunya. Rumah kayu ini posisinya letaknya di pinggir jalan ya teman-teman. Nah, kenapa Umi mau spill ini untuk teman-teman? Karena ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang kemungkinan kekurangan bahan untuk membangun rumah yang lebih tinggi posisinya. Jadi Umi kasih lihat ini contoh rumah kayu yang posisinya tidak begitu tinggi, bangunannya itu agak rendah. Terus bagaimana mereka mengantisipasi supaya ruangannya tidak terlalu panas? Maka Umi mau ngasih lihat ke teman-teman. Buat para teman-teman tukang bangunan atau yang sedang ingin bangun juga bisa jadi referensi ini ya teman-teman. Jadi yuk simak videonya sampai selesai. Oke lanjut, Umi langsung spill aja bagian atasnya ya teman-teman. Begini dia atapnya seperti dua, itu dikarenakan ada ruangan yang sedikit memojok ke depan. Nah, kita mulai masuk dari bagian depan. Umi spill dulu bagian atasnya. Jadi di bagian atasnya itu teman-teman menggunakan triplek yang diberi garis-garis seperti itu, dipotong sebagai variasi aja. Terus penampakan di depannya ruangannya itu sekitar 2 meter kali 2 meter setengah ya teman-teman. Nah, begini. Terus di bagian plafon ini juga dikasih kombinasi di tepi-tepinya itu. Terus dikasih jendela. Nah, jadi rumah ini itu bisa dikatakan full jendelanya sebagai ruang sirkulasi udaranya teman-teman, karena memang ya seperti yang Umi bilang tadi rumahnya rendah. Nah, ini ada satu kamar di bagian depan. Nih, seperti ini dalamnya. Nah, bagian depan ini kamarnya agak memojok keluar sekitar 75 cm begitu ya teman-teman. Selain untuk variasi juga untuk cara mungkin memperbesar sedikit ruangan kamarnya ya. Nah, terus sampingnya bagian ini triplek teman-teman, bagian dalamnya. Jadi rumah kayu itu seperti ini kalau di kampung teman-teman, kebanyakan modelnya seperti apa, liter L gitu bagian ruang dalamnya. Nah, ini ruang tamu triplek juga, terus di atas bagian triplek juga. Jadi ruang tamu ini agak sedikit besar lah dibanding ruang keluarga, maaf, dibanding ruang tamu tadi. Nah, di ruang tamu ada 2 jendela, terus dalamnya juga triplek, bagian atas juga dibikin triplek. Terus ini susunan papannya itu sisip ya kalau dibilang di kampung Mi. Susunan sisip itu supaya apa? Biasanya karena untuk papan yang belum kering tapi cepat ditempelin, supaya nanti kalau pas dia udah kering itu biasanya kan merenggang, jadi jangan kelihatan berlobang-lobang ya disisip model nempelnya. Ini bagian kamar kedua biasa masih triplek, terus ada jendela. Kemudian masih dengan posisi sisip ya papannya. Nah, bagian atasnya ini agak sedikit divariasi ya teman-teman. Cara menempelkannya terus dibikin seperti ini. Nah, saking rendahnya teman-teman bisa lihat ini, Umi bisa megang nih. Tuh. Bisa megang bagian atasnya. Nah, ini cukup rendah ya teman-teman. Makanya dibikin banyak jendela. Tapi alhamdulillah ya, karena ini rumah mertua, Umi juga sering main sini, nginap juga pernah. Itu menurut Umi nggak panas sama sekali ya teman-teman. Karena mungkin bahan kayu, terus dia suasananya di desa itu banyak pohon-pohon. Nah, ini masuk ke ruang belakang ya. Jadi ruang belakang itu ada sekat langsung pintu menuju ke ruang belakang. Jadi ruang belakang itu dapurnya nyatu dengan kamar. Terus di sini ada sedikit ruangan, dikasih jendela untuk pencahayaan, untuk sirkulasi udaranya juga. Nah, di bagian belakang ini ya teman-teman seadanya. Jadi di atasnya itu masih
masih pakai kertas gitu ya. Jadi kalau pakai kertas ini teman-teman, kekurangannya itu kalau pas musim hujan karena atapnya atap seng itu suaranya berisik sekali. Tapi lumayan juga untuk mengantisipasi panas untuk sementara, kemudian supaya jangan langsung plong gitu kan dari atas. Jadi untuk sementara ya nggak apa-apa, buat yang masih minim nanti dananya buat bangun rumah juga nggak masalah. Terus di bagian sini di-sekat bagi dua, sebelahnya kamar, sebelahnya dapur gitu, karena posisi rumahnya kan lurus aja. Nah, di bagian sebelah kanan di dapur ini dimanfaatin untuk rak-rak kecil, meja makan, terus posisi belakang dikasih satu jendela lagi, supaya terang di sini gitu tempat masak ini dapur. Nah, ini teman-teman di dapur ini ada pintu itu kan. Nah, jadi dulu itu pintu menuju ke tanah, ke ruang keluar karena dulu itu kamar mandi sama toilet sama WC-nya itu di luar gitu, terpisah dari rumah. Jadi lama-kelamaan karena orang tua juga udah agak tua gitu kan. Jadi rumah ini direnovasi ditambah bagian sebelah kirinya seperti liter L ini permanen. Jadi itu untuk kamar mandi dan WC-nya. Jadi udah nyatu tapi tetap di bagian bawah. Nah, kita spill ya. Nah, jadi di sini dibuat pintu terus diturun ke bawah. Nih, seperti ini. Jadi inilah gudang tempat naruh motor, barang sekaligus pintu keluar dan sekalian kamar mandi atau toiletnya. Jadi buat yang minim-minim dana buat yang masih rumah kayu atau bingung gimana kamar mandinya disatuin gitu bisa dibikin seperti ini juga ya. Nah, ini kamar mandinya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Terus di sampingnya lagi ada toiletnya atau WC di pojok sekali. Jadi nggak nyatu ya teman-teman, supaya nanti kalau ya karena di kamar mandi di kampung itu kamar mandi itu cuma satu biasanya sama toiletnya. Jadi kalau nanti ada yang kebelet, terus ada yang mau mandi, jadi nggak rebutan atau gimana lah gitu karena ruangnya satu. Jadi maka dipisahkan. Oke, next kita lanjut keluar dari pintu sampingnya ya teman-teman. Jadi untuk pintu samping langsung ini menuju ke ruang samping rumah. Nah, begini dia teman-teman penampakan jendela dari luar. Kemudian penampakan papan yang ditempelkan dengan posisi sisip itu seperti ini teman-teman. Tuh, tetap rapi ya sebenarnya. Nah, cuman kelihatan kusam ini karena nggak diminyak-minyak teman-teman. Nah, ini penampakan bagian tambahan yang di gudang sama kamar mandi tadi. Terus ini dia penampakan dari depan papannya. Yang di depan itu nggak disisip ya teman-teman, ditempel biasa dan divariasi. Variasinya itu teman-teman papannya tetap besar, cuman dipahat tengah-tengahnya sehingga seperti kecil-kecil. Itu yang kecil di depan yang agak memojok itulah kamar utama yang pertama kita spill tadi itu teman-teman. Jadi selain untuk variasi juga menambah besarnya ruang kamar begitu ya. Dan ada variasi atapnya juga di depan itu karena adanya kamar yang memojok ke depan itu. Itu bisa juga dicontoh kalau berminat teman-teman buat buat para tukang atau yang bangun rumah. Begitulah dia penampakan suasana rumah kayu di pinggir jalan yang rendah dan memiliki banyak jendela sebagai antisipasi untuk sirkulasi udara. Oke teman-teman, itulah dia video Umi kali ini. Jika teman-teman senang dengan video-video yang Umi buat, mohon dukungannya dengan cara di like dan subscribe. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video Umi berikutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. See you, bye-bye di next video. Assalamualaikum.